Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfani Rahmalina, NIM 2114010008 dari kelas PAIA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Qur'an dan tafsir, mana pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian Al-Qur'an dan tafsir. Pengertian Al-Qur'an. Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan yang dibaca atau makruh atau sama dengan qiraat. Al-Quran merupakan isim maf'ul dari dengan format masdar dari kata qara'a yaqra'u yang menggunakan wazan fu'lan seperti gufran dan syukran. Adapun pengertian Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang diambil dari masdar fi'il dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Secara istilah, Al-Quran berarti firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya bernilai sebagai ibadah. Adapun pengertian Al-Quran menurut Ali Asy-Syabuni yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang ditulis dalam bentuk mushaf yang disampaikan secara mutawatir. Adapun unsur-unsur pengertian Al-Quran secara istilah yang telah disampaikan oleh beberapa ulama. Yang pertama ada kalamullah, yaitu firman Allah. Ada al-mu'jizat, merupakan mukjizat diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya dengan perantara malaikat Jibril, yaitu Al-Quran dengan berbahasa Arab dan diawali dengan surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Selanjutnya terdapat dalam mushaf. Yang selanjutnya unsurnya disampaikan secara mutawatir dan beribadah membacanya. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian tafsir. Secara bahasa, tafsir berarti keterangan atau uraian. Kata tafsir berasal dari kata al-fars yang berarti menerangkan atau keterangan, yaitu dengan adanya sesuatu yang semula yang belum atau tidak jelas memerlukan penjelasan yang lebih lanjut sehingga menjadi terang dan jelas. Kemudian bahasan maknanya yaitu menyingkapkan atau menjelaskan. Secara istilah, tafsir berarti ilmu mengenai cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran serta cara mengungkapkan petunjuk, kandungan-kandungan hukum, dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Menurut Az-Zarqani, tafsir secara istilah berarti ilmu yang mengkaji Al-Quran Al-Karim dari dalalahnya yang di dalamnya terdapat pemahaman makna yang sering dimaksudkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Pembahasan kedua mengenai nama, sifat, dan fungsi Al-Quran. Nama-nama Al-Quran yaitu yang pertama ada Al-Quran yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Yang kedua Al-Kitab yang terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 10. Yang ketiga Al-Furqan yang terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Yang keempat Al-Zik yang terdapat dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Adapun sifat dan fungsi Al-Quran, yang pertama Al-Burhan sebagai argumen dan juga bukti. Yang kedua An-Nur sebagai cahaya atau petunjuk. Yang ketiga Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu sebagai petunjuk
sebagai penjelasan dari petunjuk dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang selanjutnya rahmah sebagai rahmat, terus sebagai waizatun yaitu sebagai pelajaran, dan wasyifa sebagai obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan sebagai mubarakun musaddikun sebagai yang sebagai yang diberkati atau sebagai yang membenarkan, dan mubasyuran wa naziran sebagai kabar gembira dan ancaman, dan juga sebagai tibayanan likulli syai sebagai petunjuk terhadap sebagai penjelasan terhadap sesuatu. Yang pembahasan selanjutnya mengenai pembagian tafsir. Tafsir dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sumbernya, yang kedua berdasarkan contohnya, yang ketiga tafsir berdasarkan metodenya. Kita bahas yang pertama yaitu mengenai tafsir berdasarkan sumbernya. Tafsir berdasarkan sumbernya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama tafsir bil maqsul, yaitu tafsir dengan menggunakan riwayat. Riwayat itu artinya keterangan yang berasal dari Allah yaitu Al-Quran, dan yang berasal dari Rasul yaitu hadis, dan juga dimaksudkan dari riwayat sahabat dan dari riwayat sahabat dan tabi'in. Itu artinya Al-Quran ditafsirkan dengan menggunakan ayat lain, atau ditafsirkan dengan hadis, atau dengan menggunakan penjelasan dari sahabat dan tabi'in. Yang kedua tafsir bil ra'yi, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan ijtihad, yakni pemikiran yang tidak bertentangan dengan hakikat kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga tafsir bil isyari, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan menggunakan isyarat-isyarat. Isyarat-isyarat itu artinya apa yang terlintas dalam kalbu orang yang menafsirkannya, dalam kalbu orang yang menafsirkannya berdasarkan sesuatu yang timbul berdasarkan sesuatu dorongan yang timbul dari hati orang yang dekat dengan Allah, atau isyarat-isyarat yang ia dapatkan dari Al-Quran, yang bila mana orang lain tidak mengetahui itu. Penafsiran ini biasanya itu ditafsirkan oleh orang-orang sufi. Yang pembagian kedua yaitu pembagian tafsir berdasarkan contohnya. Ada 6. Yang pertama tafsir fikih, yaitu penafsiran yang pembahasannya lebih cenderung kepada fikih. Yang kedua tafsir falsafi, yaitu yang kedua tafsir sufi, yaitu penafsiran yang pembahasannya lebih cenderung ke pendekatan tasawuf. Yang ketiga tafsir falsafi, yaitu penafsiran yang pembahasannya lebih cenderung kepada masalah filsafat. Yang keempat tafsir ilmi, yaitu penafsiran yang lebih cenderung ke penemuan ilmiah atau modern. Yang kelima tafsir lughawi, yaitu penafsiran yang pembahasannya lebih cenderung ke pendekatan bahasa. Yang keenam tafsir adab al-ijtimai, yaitu penafsiran yang pendekatannya lebih cenderung kepada sosial masyarakat. Yang ketiga yaitu pembagian tafsir berdasarkan metodenya. Ada 3. Yang pertama tafsir tahlili, yang kedua tafsir ijmali, yang ketiga tafsir muqarran, yang keempat tafsir maudhu'i. Pembahasan keempat yaitu mengenai metodologi penafsiran, metodologi tafsir. Metodologi tafsir ini yaitu pembagian tafsir berdasarkan berdasarkan metodenya. Ada 4. Yang pertama tafsir tahlili, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang membahas seluruh aspek, mengungkapkan setiap tujuan dan berurutan secara tertib mushaf. Yang kedua
tafsir ijmali, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mengemukakan makna-maknanya secara global atau umum. Yang ketiga, tafsir mukaran, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan membandingkan ayat satu dengan ayat yang lain, atau hadis satu dengan hadis yang lain, atau juga dengan penafsiran ulama dengan ulama yang lainnya. Yang keempat, yaitu tafsir maudu'i, yaitu menafsirkan tema Al-Quran dengan mengumpulkan seluruh ayat-ayat yang membahas tentang tema tersebut dan menafsirkannya secara komprehensif atau menyeluruh. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang salah, dan jika ada kesalahan atau kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.